Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Riki Panes, saya dari kelas Ekonomi Islam 5D. Saya akan mencoba menjelaskan tentang aliran-aliran dalam ekonomi Islam. Dalam sejarah pemikiran ekonomi, kehadiran aliran atau mazhab ekonomi biasanya bertujuan mengkritik, mengevaluasi, atau mengoreksi aliran-aliran ekonomi sebelumnya yang dinilai tidak mampu menyelesaikan persoalan-persoalan ekonomi. Pada pemikiran ekonomi kontemporer diklasifikasikan menjadi 3 mazhab. Yang pertama, aliran mazhab Iqtisaduna. Pada mazhab ini mempunyai pendapat bahwa ilmu ekonomi tidak akan pernah bisa sejalan dengan Islam. Ekonomi tetap ekonomi dan Islam tetap Islam. Keduanya tidak bisa disatukan karena masing-masing dari hal tersebut mempunyai filosofi tersendiri yang saling kontradiktif, yang satunya anti-Islam dan yang lainnya Islam. Menurut mazhab Bakir juga berpendapat bahwa masalah ekonomi muncul karena adanya distribusi yang tidak merata dan adil sebagai akibat sistem ekonomi yang membolehkan eksploitasi dari pihak yang kuat terhadap pihak lemah. Yang kuat mempunyai keluasan terhadap sumber daya sehingga menjadi sangat kaya, sementara yang lemah malah sebaliknya. Karena itu masalah ekonomi muncul bukan karena sumber daya yang terbatas, tetapi karena keserakahan manusia yang tidak terbatas. Yang kedua, mazhab aliran mainstream. Pada mazhab ini justru setuju bahwa masalah ekonomi muncul dikarenakan sumber daya yang terbatas yang dihadapkan pada keinginan manusia yang tidak terbatas. Pada mazhab ini berpendapat mengambil hal-hal yang baik dan bermanfaat yang dihasilkan oleh bangsa dan budaya non-Islam tidak yang diharamkan. Yang ketiga, aliran alternatif kritis. Pada mazhab alternatif adalah sebuah mazhab yang kritis. Mazhab ini berpendapat bahwa dalam bersikap kritis tidak hanya terhadap kapitalisme dan sosialisme, tapi juga ekonomi Islam itu sendiri. Mereka meyakini bahwa Islam pasti benar, tapi ekonomi Islam belum tentu benar karena ekonomi Islam menafsirkan dari Al-Quran dan Sunnah sehingga nilai kebenarannya tidak mutlak. Pemikiran ekonomi Islam ini sudah berkembang pesat dengan berjalannya implementasi. Menurut Zakar 1992 telah mengklarifikasikan kontribusi pemikiran ekonomi Islam yang berkembang pesat saat ini ke dalam 4 kategori. Yang pertama, banyak menyumbang pemikiran dalam aspek normatif sistem ekonomi. Yang kedua, asumsi dan pernyataan positif dalam Al-Quran dan As-Sunnah yang relevan bagi ilmu ekonomi. Yang ketiga, adanya pernyataan ekonomi positif yang dibuat oleh pemikir ekonomi Islam seperti dalam karya Ibnu Khaldun menganalisa tentang faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi jangka panjang dan menurunnya masyarakat dalam bukunya Muqaddimah. Yang keempat, analisis ekonomi dalam bagian ekonomi Islam dan konsekuensi terhadap pernyataan positif ekonomi Islam mengenai kehidupan ekonomi. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.